mencapai cita-cita, cemerlang sekeras ombak memecahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari SMA Negeri 1 Cisarua bersama saya Nancy Dimartini. Untuk rencana aksi 3 ini saya memilih kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi isi dan nilai-nilai teks hikayat menggunakan model discovery learning dan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alfa ya. Berarti totalnya 35. Ya, 35 ya. Ya, sebelum mulai Ibu mau ada expressing dulu. Gajah besar, gajah besar. Gajah besar. Lagi ya. Gajah besar, gajah besar, gajah besar, semut kecil, gajah besar. Yeay. Ya, minggu lalu kita telah mempelajari teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Apa? Yang disampaikan secara singkat, padat, dan berisi argumen. Iya, singkat, padat, logis, berisi argumen atau pendapat. Nah, itu pengertiannya. Untuk strukturnya ada yang masih ingat apa itu? Apa strukturnya? Terdiri dari tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Hari ini kita akan belajar teks hikayat. Ya, teks hikayat. Ada yang sudah tahu teks hikayat itu apa? Belum ya? Belum. Tapi sudah pernah baca-baca? Sudah belum di rumah baca-baca? Ya, teks hikayat ini manfaatnya lainnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang ini ada IPK-nya itu menentukan nilai-nilai dan isi. Ini ada tujuan pembelajaran di sini ya, melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning, baik lisan maupun tulisan dengan benar dan bekerja sama. Nah, nanti Ibu ada lomba observasi peserta didik. Jadi siapa yang aktif akan mendapatkan poin ya. Nah, kan kita menggunakan model discovery learning, berarti nanti kita akan berkelompok dan mempresentasikan hasil pekerjaan kita hari ini dalam mengidentifikasi. Jelas sampai situ? Jelas. Ya. Hikayat. Oh, disampaikan dulu atau langsung tanya jawab dulu kita? Disampaikan dulu. Oh, baik. Terus mengenai Kehebatan, pahlawanan, keanehan, kesaktian, dan mukjizat. Iya, berarti. Nah, dari poin tersebut bisa dibuat pengertian. Ayo, buat di buku catatannya pengertian teks hikayat itu apa? Siapa cepat dia dapat. Berdasarkan poin-poin di depan. Udah? Wah, cepat sekali. Jadi apa itu hikayat? Teks hikayat adalah teks yang berisikan kisah menggunakan bahasa Melayu mengenai kehebatan kepahlawanan, keanehan, kesaktian, dan mukjizat. Iya, betul ya. Ada lagi? Apa? Mengenai kehebatan, kepahlawanan, keanehan, atau yang sering disebut imajinasi. Apa saja? Tidak logis, imajinasi, keajaiban, kesaktian, kekuatan, Nilai apa saja yang pertama? moral, sosial, agama, budaya, Iya. Jadi sudah paham ya tentang apa itu hikayat? Ya, nilai-nilainya juga. Nah, berarti kita tinggal menonton video. Nanti diperhatikan videonya ya. Videonya diperhatikan.
ditangkap kan itu apa sih namanya Hujan Maimun tuh mau pergi kayak merantau buat berniaga di laut. Dia kan meninggalkan istrinya itu namanya Bibi Zainab. Terus dia berpesan ke istrinya, sebenarnya aku nggak tahu pesannya apa, tapi kayaknya pesannya tuh kayak berhati-hati soalnya fitnah di dunia tuh kejam. Si Tiung itu kan yang beri itu Bibi Zainab kayak ngasih tahu bahwa itu perbuatannya melanggar gitu kan. Nah terus si Bibi Zainab itu marah dan melempar si Tiung itu sampai mati. Terus si Bibi Zainab itu nyamperin si Layan, terus si Layan bilang yang cerita yang 24 cerita 20 cerita. Akhirnya Bibi Zainab pun menyesal. Nah, bukan azab dan sengsara juga ya. Ya, silahkan kalian berkelompok ya, karena di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Akan membuat kelompok dulu. Kelompok pertama ada Naila. Kita ada lembar kerja ya yang harus dikerjakan hari ini, karena hari ini kita mengidentifikasi kaya. Gitu ya. Di depan kalian sudah memindai sudah? Maaf, silahkan dikerjakan masing-masing, tapi diskusi kelompok. Jadi boleh berbagi data saja, bukan berbagi jawaban ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mencari data dan mengolah data menjadi sebuah jawaban. Ya, udah sampai mana? Udah diolah datanya hingga menjadi jawaban. Nilai-nilai yang indra bangsa apa? Coba yang aja seketemunya. Yang tidak membawa-bawa boleh kelompok pertama presentasi. Hidup pasangan suami istri ini malah berkecukupan dan jauh dari kutukan kemiskinan. Keluarga kecil ini menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Tapi pada suatu hari ada seorang peramal atau ahli nujum yang memprediksi bahwa Mahakarma adalah anak yang akan membawa kesialan. Karena khawatir pasangan itu membuang Mahakarma ke sebuah tempat. Setelah tidak hadirnya Mahakarma, kehidupan pasangan ini malah terpuruk dan miskin. Pasangan ini merasa bingung dengan apa yang telah dilakukannya. Karena alasan membuang Mahakarma sangat tidak logis. Mahakarma dibuang di suatu tempat dan dimakan oleh Putri Cahaya. Sejak ditemukan Putri Cahaya, Mahakarma memiliki keinginan untuk pulang ke pelukan orang tuanya. Proses untuk pulang tidaklah mudah. Mahakarma mengalami berbagai cobaan dan akhirnya Mahakarma sampai akhirnya bisa kembali dengan kedua orang tuanya. Apakah ada pertanyaan? Aku lewat kali. Apakah paling percaya Itu adalah istri. Siapakah Mahakarma itu? anak si miskin? Betul kan? Siapa lagi? Itu yang belakang. Lainnya Mahakarma, hidup pasangan suami istri ini malah berkecukupan dan jauh dari kutukan kemiskinan. Oke, terima kasih. Sekian. Selanjutnya soal nomor 2 tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cerita hikayat Indra Bangsawan. Mungkin ceritanya sudah dibaca sama kalian. Di sini ada pemustahilan dari cerita hikayat ini, yaitu Syafeli lahir bersama anak panah
Indra bangsawan lahir bersama sebilah pedang. Terus Maharaja Indra Bungsu memerintahkan kedua putranya itu mustahil. Ada lagi pertanyaan? Bu, selain dari kesaktian menyelamatkan dan berhasil membunuh Bu Raksa, apakah adalah Sama sebilah pedang. Jika tidak ada pertanyaan, sekian. Mohon maaf bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. raksasa dan mengangkat dia sebagai cucunya. Menurut saya dan kelompok saya itu termasuk nilai sosial karena bertemu dengan nenek-nenek dan diangkat sebagai cucunya. Untuk yang kedua ada nilai agama. Nilai agama itu yaitu moral. Yang pertama ada nilai baiknya yaitu Indra bangsawan dapat menyelamatkan dan berhasil membunuh Bu Raksa. Dan untuk nilai pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menurut saya untuk pembelajaran hari ini itu kan di nilai itu ada nilai-nilainya. Kita tuh bisa mengetahui nilai-nilai yang ada di kaya seperti nilai moral, pendidikan, agama, sosial, dan kita tuh bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Iya. Berbuat baik itu menjadi sebuah karakter gitu. Yang namanya karakter langsung si A begitu pasti kan itu dari sebuah kebiasaan dalam waktu yang cukup lama. Nah, sedikit-sedikit kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi gitu melalui nilai-nilai yang ada pada hikayat begitu. Kalau kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan juga begitu. Ya, kalau kita rajin, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita berusaha, pasti kita juga mendapatkan hasil yang baik. Refleksikan atau masih kesulitan dalam hikayat ada? Dari pertanyaan edukasi itu kita udah bisa dipahami sama kita. Jadi kita tentang beberapa cerita di Indonesia. Terus tapi di situ ada beberapa kata yang kita kurang paham kayak arkais. Kata arkais memang berarti kita harus banyak baca hikayat berulang-ulang gitu. Kalau misalnya bacanya hanya sekali, apalagi tadi mendengarkan bingung juga. Mungkin itu saja dari Ibu begitu ya untuk pembelajaran selanjutnya cerita hikayat. Ya. Lalu apalagi ya? Sudah itu aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.